Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Donento TV. Hari ini saya akan coba bahas pertandingan atau match tadi malam antara Chelsea melawan Castleford di putaran ketiga Piala FA, yang dimana dimenangkan oleh Chelsea dengan skor telak 5-1, yaitu dicetak oleh Timo Werner, kemudian juga ada Hudson-Odoi, kemudian Lukaku, Christensen, dan Hakim Ziyech. Ya, saya cobain analisa pertandingan tadi malam karena ada beberapa kejutan juga di pertandingan tadi malam, karena ada Wonder Kid. Ya, ada pemain debutan, pemain muda dari The Blues Chelsea yang cukup menawan, performanya sangat baik sekali, bahkan menjadi man of the match. Tapi sebelum kita bahas Lewis Hall, kita coba untuk analisa pertandingan babak pertama The Blues Chelsea, yang dimana The Blues menguasai pertandingan hampir kurang lebih 70% penguasaan bola di babak pertama. Lalu kemudian juga formasi yang kemudian diterapkan oleh Thomas Tuchel ini hampir sama dengan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, dengan menerapkan 4-2-2-2. Ya, kita coba bahas dari mulai lini belakang ya. Di kiper itu ada Bettinelli, ya, dimana ini adalah debutan pertama dari kiper ketiga The Blues Chelsea, karena Eduardo Mendy sedang membela negaranya di Piala Afrika. Kemudian juga Kepa Arrizabalaga dipersiapkan Thomas Tuchel untuk Premier League dan juga laga-laga penting yang lainnya, karena ini lawannya tidak terlalu berat sebetulnya, sehingga Thomas Tuchel mencoba untuk memainkan kiper ketiganya. Kemudian ketika kita melihat di layar televisi itu formasinya 4-2-2. Di belakang ada Hudson-Odoi di sebelah kanan, back kanan. Kemudian juga ada Christensen, Malang Sarr, dan juga Lewis Hall. Kemudian di tengah ada Saul Niguez, kemudian Kovacic. Kemudian di depan Saul dan juga Kovacic ada Hakim Ziyech dan juga Pulisic, kemudian Romelu Lukaku dan Timo Werner di depan. Tapi pada faktanya di lapangan, di pertandingan yang saya lihat, formasi itu berubah. Yang kemudian ditampilkan itu formasinya 4-2-2-2, tapi saya melihat bahwa formasi yang kemudian ada di lapangan itu 3-4-3 ya. Di belakang itu ada back tengah ada Malang Sarr, kemudian di back sayap itu ada Lewis Hall, kemudian di back kanannya ada Christensen. Nah, Hudson-Odoi di formasi yang line up yang saya lihat di televisi itu ada di sebelah kanan, back kanan. Tapi pada faktanya di lapangan Hudson-Odoi berada di depan Lewis Hall di sayap kiri. Itu artinya bahwa Chelsea sebetulnya menerapkan formasi 3-4-3. Di belakang ada Christensen, Malang Sarr, kemudian Lewis Hall, kemudian di tengah ada Saul Niguez, Kovacic, kemudian di sayap kanan ada Hakim Ziyech, di sayap kiri ada Hudson-Odoi. Kemudian tiga ini ada Pulisic, kemudian juga Lukaku dan Timo Werner. Walaupun memang Pulisic perannya dengan Hakim Ziyech agak sama sebetulnya, karena di depan saya melihat ada Timo Werner dan juga Lukaku selalu berdua di depan, sehingga Pulisic dengan Hakim Ziyech ini hampir bentrok posisinya. Tapi saya melihat bahwa formasi yang kemudian diterapkan oleh Tuchel itu 3-4-3, 4 di tengah kemudian 3 di depan, dengan kemudian menampilkan Timo Werner dan Lukaku, kemudian juga ada Pulisic. Tapi memang Pulisic pada saat laga babak pertama tidak terlalu terlihat perannya. Tapi secara keseluruhan pemain Chelsea tadi malam yang saya lihat cukup baik performanya, dan semuanya hampir bagus mainnya di babak pertama ya. Di babak pertama hampir bagus mainnya, passing-passingnya akurat,
terutama Kovacic yang kemudian penetrasi bolanya baik sekali, kemudian juga aliran bola ke depan luar biasa, memberikan umpan-umpan yang matang kepada lini depan. Kemudian juga di back kiri itu ada Lewis Hall. Saya ingin coba bahas Lewis Hall karena ini adalah pemain muda debutan pertama dari Lewis Hall. Ini adalah murni dari Akademi The Blues Chelsea, Akademi Cobham, ya, yang dimana penampilannya cukup memukau tadi malam dan juga memberikan kita sebagai fans Chelsea memberikan harapan kepada pemain muda ini agar bisa teruskan oleh Thomas Tuchel agar menjadi pemain yang tentu bisa berkontribusi kepada tim Chelsea. Karena badai cedera yang dialami oleh Chilwell ini kemudian juga harus diisi oleh pemain lain yang kemudian bisa minimal sepadan dengan Chilwell. Ya, Lewis Hall ini adalah pemain muda yang luar biasa. Saya juga baru melihat tadi malam itu Lewis Hall, penampilannya luar biasa, passing-passingnya akurat dan juga bahkan memberikan assist kepada Romelu Lukaku, yang dimana itu bisa dikonversikan menjadi gol oleh Romelu Lukaku. Kemudian juga dia hampir mencetak gol di tendangan bebas dan ditepis oleh kiper lawan, lalu kemudian bola riban itu dimanfaatkan oleh Christensen, disundul oleh Christensen dan menghasilkan gol. Dan akhirnya di penghujung laga Lewis Hall ini ditetapkan sebagai Man of the Match atau pemain terbaik di laga tersebut. Tapi secara keseluruhan di babak pertama saya melihat The Blues Chelsea bermain secara efektif. Penguasaan bola hampir selalu dikuasai oleh The Blues Chelsea. Kemudian juga aliran bola dari mulai back, kemudian juga di tengah ada Saul dan juga Kovacic. Mereka memerankan perannya dengan baik. Terutama Kovacic yang selalu melakukan penetrasi ke depan sebelum gol pertama yang dilakukan oleh Timo Werner. Dia menusuk ke dalam, kemudian juga memberikan operan kepada Hakim Ziyech, kemudian di shooting oleh Hakim Ziyech, akhirnya ditepis dan kemudian terjadilah gol yang kemudian dilakukan oleh Timo Werner. Ya. Lalu kemudian juga kita ingin coba bahas dari mulai lini belakang, Malang Sarr, kemudian Christensen dan juga Lewis Hall. Mereka performanya sangat baik di babak pertama. Mereka disiplin dalam menjaga pertahanan. Kemudian juga Saul dan Kovacic juga sama. Perannya cukup baik sekali dalam memotong bola. Saul juga permainannya atau perkembangan permainannya cukup baik ya dari laga sebelumnya. Kemudian di sayap juga ada Hudson-Odoi yang menampilkan atraksi-atraksi yang menarik dan kemudian mencetak gol dengan placingnya yang sangat menawan di gol kedua tadi malam. Kemudian juga di depan juga ada Romelu Lukaku dan Timo Werner. Akhirnya mereka berdua mencetak gol setelah sekian lama juga, Romelu Lukaku dan juga Timo Werner. Nah, padahal Romelu Lukaku itu banyak peluang yang kemudian harusnya bisa menjadi gol, tapi memang finishing akhir yang dimiliki oleh Lukaku kurang baik ya, sehingga perlu ada sesuatu lagi yang harus dilakukan oleh Romelu Lukaku. Ya, kemudian Chelsea memainkan beberapa pemainnya di babak kedua, yaitu Loftus-Cheek, Barkley, Havertz, Becker, Simon dan Val. Ada dua pemain muda lagi yang kemudian dimainkan oleh Thomas Tuchel, yaitu Becker dan juga Val. Tapi memang performa mereka berdua tidak secemerlang dari Lewis Hall yang penampilannya sangat baik di debut pertamanya. Dia menampilkan skill individu, kemudian juga passing-passingnya akurat, kemudian juga dia bukan hanya saja mampu melakukan counter attack serangan, kemudian juga bertahan dia juga oke, mengamankan bola dari crossing dari lawan, kemudian juga dia memberikan assist kepada Romelu Lukaku dan juga melakukan tembakan on target. Artinya penampilan daripada Hall ini luar biasa di debut pertamanya. Dia masih muda, pemain Akademi Chelsea, tapi luar biasa ya. Ini tentu harapan kita sebagai fans Chelsea, Lewis Hall ini
akan selalu dibawa oleh Thomas Tuchel menjadi pelapis. Barangkali ada pemain-pemain yang kemudian mengalami cedera, sehingga kemudian bisa ada opsi lain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel, dan Lewis Hall adalah salah satu solusi untuk bagaimana bisa memperkuat lini belakang daripada The Blues Chelsea. Saya baru melihat daripada Lewis Hall, tapi penampilannya sangat menawan. Saya suka dengan penampilan tadi malam, dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match atau pemain terbaik pada laga itu. Ya, kita coba kembali lagi. Di babak kedua Chelsea memainkan ritme yang agak sedikit lambat karena pemain-pemain kuncinya diganti seperti Saul Niguez, kemudian juga ada Kovacic diganti juga. Ya, kemudian juga Romelu Lukaku diganti juga oleh Kai Havertz, sehingga serangan yang dilakukan oleh Chelsea agak sedikit melamban, sirkulasi bola juga agak sedikit berkurang, sehingga mereka terpatahkan di lini tengah, dan akhirnya Chelsea kebobolan pada saat itu. Nah, sehingga The Blues Chelsea kemudian juga memiliki beberapa peluang yang dilakukan oleh pemain depannya, terutama Pulisic yang mendapatkan hadiah penalti, yang dimana dia melakukan dribbling lalu dilanggar oleh pemain lawan, akhirnya mendapatkan penalti dan berhasil dikonversikan atau berhasil ditendang oleh Hakim Ziyech, dan membuat Chelsea unggul menjadi 5-1. Ya, tapi di babak kedua permainan tidak cukup menarik menurut saya, karena permainannya sangat tumpul sekali The Blues Chelsea pada babak kedua, sehingga kita yang melihat juga agak sedikit ritmenya agak sedikit lambat. Kemudian juga aliran bola dari Barkley kemudian ke depan itu agak sedikit berkurang juga, sehingga lini depan daripada The Blues Chelsea tidak mendapatkan aliran-aliran bola yang matang untuk dikonversikan sebagai gol. Tapi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Thomas Tuchel, memainkan beberapa pemain mudanya, berani memainkan pemain mudanya, dan ini menunjukkan bahwa Akademi Chelsea atau The Blues Chelsea tidak kekurangan bakat-bakat muda yang kemudian bisa menjadi pemain-pemain bintang. Ya, seperti Mason Mount contohnya, dia adalah pemain asli didikan dari Chelsea yang hari ini sudah mulai bersinar dan harga pasarnya sudah cukup mahal. Harapan saya sebagai fans Chelsea, Lewis Hall mudah-mudahan bisa dipercaya oleh Thomas Tuchel ya, menjadi pelapis daripada beberapa pemain inti di lini belakang The Blues Chelsea, karena penampilannya sangat baik tadi malam. Oke, mungkin itu saja analisa dari saya mengenai pertandingan tadi malam, dan kita akan coba review dan juga analisa pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama Chelsea. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk menganalisa dan membahas pertandingan-pertandingan yang lainnya, terutama pertandingan-pertandingan Premier League dan juga pertandingan-pertandingan yang lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Salam olahraga.